Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ramdan Lubis dari kelas 12 BO2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit menular seksual, yaitu sifilis. Nah, adapun materinya yaitu saya akan menjelaskan yang pertama pengertian, kedua penyebab, ketiga pengobatan, keempat nasihat atau saran. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian penyakit seksual. Infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam dan lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Ada banyak jenis penyakit menular seksual, diantaranya chlamydia, gonore, sifilis, trichomoniasis, dan HIV. Nah, sesuai namanya, penyakit menular seksual menyebar melalui hubungan intim, baik secara vaginal, anal, maupun oral. Tidak hanya hubungan intim, penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah dan berbagi jarum suntik dengan penderita. Infeksi juga dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin, baik selama kehamilan atau saat persalinan. Pengertian sifilis. Sifilis adalah salah satu jenis infeksi menular seksual, IMS, atau biasa disebut Raja Singa sebagai nama lainnya. Tanpa penanganan, maka sifilis bisa memberikan komplikasi yang serius. Jika penanganan terhadap sifilis tepat, maka mengobati sifilis untuk sembuh total akan mudah. Selanjutnya yaitu kita menerangkan tentang penyebabnya. Nah, penyebab sifilis sendiri adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan dapat menular. Umumnya penyebaran akan penyakit sifilis melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar melalui cairan tubuh pengidapnya, yaitu darah. Selain dari hubungan intim, adapun gejalanya yaitu yang pertama, A. Gejala sifilis primer. Gejala pada kondisi ini umumnya muncul berupa luka dengan 10 hingga 90 hari setelah bakteri masuk ke dalam tubuh. Pemulihannya memakan waktu sekitar 3 hingga 6 minggu. Lalu B. Gejala sifilis sekunder. Gejala ini terjadi beberapa minggu setelah luka menghilang, dengan ruam yang terdapat di bagian tubuh manapun, khususnya di telapak tangan dan kaki. Ditambah dengan penyakit flu, rasa lelah, sakit kepala, nyeri pada persendian, dan demam. Umumnya menjadi contoh gejala lain yang dialami pengidap. Segera tangani sifilis sekunder dengan cepat dan tepat agar infeksi tak berlanjut ke tahap berikutnya. Gejala pada sifilis laten. Sifilis laten terjadi tanpa gejala, tapi dalam 12 bulan pertama, infeksi masih bisa menular. Jika tidak ditangani, sifilis laten akan berubah menjadi sifilis tersier. Nah, gejala pada sifilis tersier merupakan sifilis yang paling berbahaya. Gejala yang dialami akan sangat dipengaruhi oleh bagian tubuh mana dimasuki bakteri sifilis. Sifilis tersier memiliki dampak terhadap mata, jantung, otak, pembuluh darah, tulang, persendian, dan juga hati. Hal tersebut menyebabkan pengidap akan mengalami kebutaan, penyakit jantung, dan juga stroke akibat dari terjadinya infeksi menular seksual tersebut. Gejala pada sifilis kongenital. Jika sifilis terjadi pada wanita hamil, maka janin wanita tersebut bisa juga tertular.
Infeksi bisa ditularkan pada janin. Ya, jika seorang wanita hamil mengidap sifilis, risiko tersebut bisa dikurangi dengan mengobati infeksi sifilis sebelum masa kehamilan mencapai 4 bulan. Jika penanganan dan pengobatan terlambat, ibu hamil tersebut akan terkena komplikasi. Nah, komplikasi yang dimaksud bisa berupa bayi lahir prematur, keguguran, bayi lahir dengan sifilis, dan hilangnya nyawa bayi setelah dilahirkan. Selanjutnya ke pengobatan. Pengobatan sifilis. Bagi sifilis primer dan sekunder, pengobatan dapat dilakukan dengan antibiotik melalui pemberian suntikan dengan biasanya dilakukan selama kurang lebih 14 hari. Untuk sifilis tersier dan sifilis sekunder pada wanita hamil, waktu pengobatan akan lebih lama dan menggunakan antibiotik yang diberikan melalui infus. Pengidap sifilis akan menjalani tes darah untuk memastikan agar infeksi setelah menjalani pengobatan antibiotik. Nah, daripada mengobati mendingan mencegah kan ya. Bagaimana sih cara mencegahnya? Yaitu yang pertama, menghindari alkohol dan obat-obatan terlarang. Lalu memiliki satu pasangan tetap untuk melakukan hubungan seksual. Lalu berhenti untuk melakukan kontak seksual dalam jangka waktu lama. Secara terbuka mendiskusikan riwayat penyakit kelamin yang dialami bersama pasangan. Biasakan menggunakan pengaman bila harus berhubungan seksual dengan orang yang tidak dikenal ya. Lanjut, nasihat atau saran. Penyakit menular seksual banyak terjadi pada remaja karena remaja itu banyak ingin tahu. Maka dari itu, kurangnya edukasi, belum bisa mengontrol diri sendiri, emosi belum stabil, masih terlalu bisa terpengaruh oleh temannya, masalah lingkungan, dan kurangnya ilmu agama. Hal ini dapat membuat pikiran menjadi stres dan berantakan dan akhirnya bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk solusinya harus diberikan edukasi, kasih sayang dari orang tua dan keluarga, motivasi, nasihat, didikan yang tepat, serta pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus mewaspadai khususnya pada remaja. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.